Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti kalian menjadi orang yang sukses. Semangat pagi. Pagi, 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 sehat luar biasa. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran fisika pagi hari ini, perlu kita bikin kesepakatan kelas seperti dahulu ya, agar nanti ketika melaksanakan pembelajaran bisa berjalan efektif dan menyenangkan ya. Nah, silakan nanti kamu tuliskan di kertas ini ya, kesepakatan kelas apa yang harus kita sepakati bersama sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Ya, silakan juga sesuai dengan pikiranmu ketika kamu waktu belajar fisika inginnya seperti apa ya. Silakan juga inginnya melaksanakan pembelajaran ini. Kertas yang di belakang kalian silahkan kamu tulis apa yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kesepakatan ada pada ya. Silakan ditulis. Anak-anak sekarang kesepakatan yang sudah kalian lakukan silakan ditempel di sini. Jadi apa yang di sini ya, nanti belakangnya ditempel. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah kalian catat di depan. Sekarang kita coba menarik ya. Menarik kita menyamakan dari kesepakatan yang pernah kamu tulis menjadi beberapa kesamaan. Nanti kita lihat ada berapa kesamaan ya. Nah, ini datang ke sekolah menggunakan seragam pakai kemudian buang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan lupa ke sekolah. Sama. Kami murid yang semangat belajar. Berarti ini lagi. Kemudian bermain dengan cara yang seperti cara ini bisa kemudian kami memberikan tanggung jawab nanti ada tanggung jawab. Terus mengambil bola
Karena setelah saya kelompokkan dari beberapa kesepakatan yang kalian tadi ya, ternyata ada 4 bagian ya. Coba kita tarik kesimpulan yang pertama ini kaitannya dengan motivasi belajar ya. Nanti keyakinan kelas yang harus kita sepakati, kita yakini adalah kami semangat untuk belajar. Yakin ya seperti itu ya? Yang nanti kita tarik kesimpulan bahwa dari beberapa kesepakatan ini adalah yang kedua berarti kaitannya dengan kami guru dan murid berjawab ya. Yang ketiga tadi ya, ini kaitannya dengan peduli akan bersama. Jadi kami guru dan murid terhadap yang keempat bermain dengan cara sportif, tidak bermain curang, kemudian kekompakan pada dalam olahraga. Berarti kami guru dan murid apa? Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa keyakinan kelas yang harus kita yakini ada 4 ya. Yang pertama, kami guru dan murid semangat belajar. Yang kedua, kami guru dan murid bertanggung. Yang ketiga, kami guru dan murid peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, kami guru dan murid menjunjung tinggi sport manusia. Ini nanti kita yakini selama pembelajaran lingkungan dalam beberapa pertemuan. Tentu dari kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis di kertas tadi, kita tarik kesimpulan bahwa ada 4 keyakinan yang harus kita yakini. Sanggup melaksanakannya ke depan? Sanggup. Baik. Kemudian tadi proses untuk keyakinan kelas persiapan pembelajaran kelas apa? Kemudian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh anggota kelas, membuat kami lebih semangat dan antusias dalam proses belajar mengajar. Bahkan kami juga belajar cara menghargai dan menghormati antar sesama. Dan kami juga lebih tahu apa sih itu arti dari tanggung jawab. Terima kasih. Dengan adanya kesepakatan yang telah dicantumkan dalam keyakinan kelas secara tertulis, saya merasakan banyak sekali dampak positif selama kelas berlangsung, seperti kelas menjadi lebih kondusif saat guru mengajar, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama dan bukan sebagian individu, serta pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Jadi, dengan adanya keyakinan kelas, hal tersebut sangat berdampak pada kedisiplinan, kerjasama, dan sopan santun siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita pada siang hari ini dapat
berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 oleh Bapak Ahmad Rauf SPD. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam undangan hari ini. Berikut saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas aksi nyata. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Titin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4 dimulai setelah hitungan ketiga. Sampai suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, kapan buniku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang hiduplah Indonesia Raya. Dipimpin oleh Bapak Hanifur. Hasil menjadi guru penggerak di sekolah kita. Liridho'illahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto kepada Bapak Winarto SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan dukungannya untuk teman kita PAUD yang melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Rauf selaku CPP Angkatan 7 yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai program dari guru penggerak termasuk diseminasi ini. Kami selaku penanggung jawab termasuk teman-teman semua selalu mendukung panjenengan Pak Rauf. Mudah-mudahan kegiatannya
selalu yang mudah-mudahan bisa terlaksana menjadi pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri, berubah, tidak belajar lagi. Dia mulai di awal mungkin dia perubahan dari mandiri ke berubah, sehingga menurut Bu Ninis kemarin kalau masih mandiri belajar ini pengawas juga kesulitan. Apa yang diperlakukannya, memperlakukan SMP 1 itu levelnya 1 tapi masih kurikulum Merdeka belajar. Kalau sudah berubah totalitas memperlakukan semua kegiatan sesuai. Nah, tidak apa-apa kita bukan sekolah modern, tapi gurunya semua adalah guru penggerak. Terima kasih terawalnya bagi semua untuk mendukung kegiatan dari Pak Rauf selaku pimpinan terus. Jangan khawatir, Pak Rauf, kami selaku penanggung jawab dan konco-konco semua siap membantu panjenengan dan mendukung kelancaran panjenengan. Cukup dari kami, mudah-mudahan kegiatannya lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rauf SPD. Kepada Bapak Ahmad Rauf SPD disilakan. Rekan-rekan saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah siang hari ini akhirnya saya bisa melaksanakan aksi nyata dari kegiatan diklat guru penggerak saya, yaitu modul 1.4 diseminasi budaya positif. Mungkin ini ada Bu Indah. Dulu panjenengan juga sudah mendapatkan ilmu dari Bu Indah. Sekarang ditambah lagi penguatan dari saya. Nanti mohon dibantu boleh kalau misalkan dalam perjalanan kami ada yang kurang pas gitu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan iman dan Islam. Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Ya, jadi kami dalam diklat diharapkan mampu memberikan aura positif atau mungkin kebiasaan positif di sekolah yang bisa kita laksanakan bersama. Tentunya budaya positif ini nanti mengarah ke disiplin positif. Tidak hanya CGP yang disiplin positif Bapak Ibu, kita perlu berkolaborasi bersama, baik itu warga sekolah, termasuk juga orang tua. Mengawali kegiatan diseminasi ini, mohon bantuan Bu Rimah, bintang yang tanda bintang tadi di grup. Ini ada pengantar Bapak Ibu. Monggo dibersani bersama. Di atas gimana? Ditutup aja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan romantik. Mohon dibersani semua. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di atas? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan A.
Ada yang setuju atau tidak setuju? Yang setuju saya tak tahu satu guru untuk menyampaikan alasannya. Kenapa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tadi Bu Fitri menyampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya apa? Tadi saya menjawab untuk mendisiplinkan anak dengan cara hukuman. Hukuman di sini yang dimaksud adalah hukuman yang mendidik. Seperti apa? Sebenarnya saya sendiri juga kadang masih dilematis ya seperti hukuman itu, karena kalau di pembelajaran sekarang hukuman itu sepertinya tidak boleh sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Ki Hajar Dewantoro, karena pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Tapi jika semua disamaratakan dengan apa yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantoro, sepertinya masih tidak pas. Karena untuk saat ini kedisiplinan juga kurang, mungkin kesopanan santunan juga bergeser dengan apa istilah tadi, hukuman yang mungkin ringan ataupun hanya dengan teguran ataupun dengan kasih sayang. Tapi kalau seperti itu sepertinya masih kurang pas untuk peserta didik kita yang istilahnya bebas-bebas. Itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Terus untuk Bu Fitri kita berikutnya. Baik, kalau tadi dari sebelah kiri saya setuju dengan pernyataan ini ada jawaban dari Bu Leli yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Mungkin bisa memberikan alasannya Bu Leli. Monggo disilakan. Menurut saya, termasuk apa yang sudah saya pahami Bapak Ibu, sekaligus pengalaman yang sudah ada, yang sudah saya evaluasi, hukuman, yang namanya hukuman itu pasti ada kata negatif. Memang anak sekarang itu adabnya kurang, sangat kurang sekali dibandingkan pada zaman kita dahulu. Kenapa kurang? Karena saat ini zaman sekarang sudah banyak terimplementasi dengan atau terpengaruh dengan adanya HP. Jadi kontrol dari keluarga yang sangat utama terhadap pendidikan adab ini sangat kurang. Kemudian kenapa saya tidak setuju adanya hukuman, baik itu hukuman positif ataupun sekedar untuk memberi reward saja, karena pada akhirnya anak tidak akan tahu kesalahannya, anak tidak akan tahu apa yang harus dia yakini. Oh, mungkin karena misalnya disuruh membersihkan, dia telat masuk sekolah, kemudian disuruh membersihkan kamar mandi, tapi dia tidak tahu esensi untuk dihukum itu apa, kesalahan saya itu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya yakini untuk selanjutnya. Jadi hukuman itu menurut saya hanya sebatas saat itu saja, tidak berkelanjutan. Itu maksud saya Pak. Tapi ini semuanya pendapat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama baiknya bagaimana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli atas masukannya. Terus lagi untuk Bu Leli. Yang kedua kan pemberian hukuman dengan positif. Tadi disampaikan Bu Leli, Bu Fitri. Hukuman tapi hukuman yang positif, bisa tadi membersihkan kamar mandi. Nah, itu kan ada yang seperti itu yang tidak. Kemudian memberi penghargaan, memberikan reward. Itu arti apa enggak? Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang supaya tidak terlalu panjang lebar, saya minta bantuan dua orang ini. Mungkin bisa Bu Cici dengan Pak Wisnu ini ke depan. Kita bantuan. Oke, Bu Cici sama Pak Wisnu sebentar aja. Oke. Ini ada apa itu Bapak Ibu coba lakukan. Nanti ya. Nanti Ibu Cici berperan sebagai A. Bu Cici nih. Tugasnya Bu Cici
di kepala tangan Anda itu Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena itu sangat penting untuk kehidupan panjenengan. Terus nanti Pak Wisnu saya minta tolong, nah, berusaha membuka kepala tangan yang tadi dianggap penting oleh Bu Cici. Anda bisa memberikan bantuan, membujuk, mengintimidasi ataupun yang lainnya. Ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin saya Bu Cici bisa di sini, Pak Wisnu bisa di sini. Nah, saya anggap ini benar berharga. Ini penting untuk kehidupan panjenengan. Nanti panjenengan akan dirayu, akan dibujuk, mungkin juga diintimidasi oleh Pak Wisnu. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bu Cici ini apakah bisa mempertahankan atau malah Pak Wisnu yang bisa merayu Bu Cici untuk membuka kepala tangannya. Monggo Pak, bisa pakai mic Pak Wisnu. Ini caranya bermacam-macam Pak. Gunakan sudah bisa menggoda, menggelitik, mungkin merayu. Kita coba ya. Oke, siap Bu Cici? Dikongkalin aja Pak Wisnu. Direk saja ya. Coba tangannya Bu, di kepala dua. Oke. Saya tahu di dalam salah satu tangan Bu Cici itu ada sesuatu. Coba dua-duanya di kepala. Oke. Di salah satu tangan Bu Cici ada sesuatu. Mungkin itu sangat berharga buat Bu Cici. Tetapi bisa lihat nggak Bu? Sesuatu apa itu? Oh. Maaf, ini rahasia Pak. Oh, mereka sudah main rahasia-rahasia. Tolong dihormati rahasia ini. Sulit Pak. Ini sudah nggak kupas ini, sulit ini. Ini agak sulit ini untuk meraihnya ya. Sabar. Oke, beri plus untuk Ibu Cici dan Pak Wisnu. Oke, jadi mungkin kesimpulannya Bapak Ibu, itulah murid kita. Itulah murid kita seperti Bu Cici tadi. Mereka punya apa ya? Prinsip sendiri yang panjenengan sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Itu yang perlu ditanamkan di otak panjenengan. Karena selama ini apa? Mindset kita, saya ini orang dewasa, saya ini gurunya, aku bisa kontrol arek. Arek kita apa kerjanya. Nah, mari setelah ini nanti kita ubah paradigma itu. Kita ubah, Nah, disitulah yang namanya merdeka belajar di situ. Karena sejatinya anak sudah punya prinsip. Berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, ini teori kontrol KTR Bapak Ibu dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya bermanfaat Bapak Ibu ternyata. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya ibu-ibu ini, bapak-bapak terutama saya pribadi seperti tadi ya hukuman juga. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang ibu-ibu yang nomor 3. Aduh ini orang gile. Tidak saya kenal ibu guru kan, sampai anaknya tertunduk lesu, merasa bersalah. Itu ternyata tidak baik juga Bapak Ibu.
Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama yang dicontohkan Bu Cici tadi, anak seperti itu. Nah, nanti bagaimana cara kita untuk bisa menyelami anak? Nanti ada caranya di slide berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini prinsipnya Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti perilaku kita yang harus diubah. Okay. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi harapan saya nanti setelah ada diseminasi ini, kita coba bersama-sama, termasuk saya sendiri banyak belajar. Apalagi saya dalam lapangan paling banyak tadi memberikan hukuman itu. Nah, ternyata ada dua teori Bapak Ibu, ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, nanti ke depan kita belajar tentang teori kontrol. Jadi ini perbedaannya. Dulu kan kita ada stimulus, baru siswa merespon kan. Nah, sekarang kita pakai teori kontrol. Nah, perbedaannya ini sudah. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kita lanjutkan aja. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan budaya positif itu, yang pertama makna disiplin. Nah, ini pengertiannya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi ini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira dari 3 jenis motivasi ini, dari 3 jenis motivasi ini, kira-kira motivasi manakah yang paling baik Bapak Ibu? Di antara 3 ini, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, iya betul. Jadi sama dengan anak-anak tadi. Anak-anak kadang termotivasi karena takut dihukum. Tidak apa-apa ini ya. Atau pengen dapat imbalan karena kalau yang bisa jawab kayak dia sama bu guru. Padahal nanti yang kita sentuh di sininya. Nah, bagaimana motivasi itu tumbuh dari diri anak itu sendiri. Bagaimana caranya? Nanti kita mempelajari beberapa keyakinan kelas itu. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti kita mempelajari segitiga restitusi juga, sama kebutuhan dasar manusia. Nah, saya lanjutkan. Mati penting ini saya lanjut aja nih. Disiplin, lanjut. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama. Bapak Ibu masih ingat dengan apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nanti ini yang kita junjung tinggi. Ini kita anggap sebagai nilai kebajikan yang paling utama. Nah, nanti semua yang kita lakukan dan siswa lakukan nanti mengarah ujung-ujungnya di sini sebagai keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal tadi. 3 motivasi perilaku manusia. Harapan kita nanti ketika ada masalah dengan anak-anak, ketika kita memberikan perlakuan, nanti ranahnya adalah kembali ke sini. Anak itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya.
PNS. Nah, Bapak Ibu, awal dulu dengan saya Bu Leni sudah pernah menjelaskan apa itu keyakinan kelas di setelah upacara apa yang penting. Nah, sekarang ternyata materi ini ada di modul 1.4 Bapak Ibu. Termasuk materi budaya positif ini. Kalau kemarin dengan PMM-nya lanjut, PMM-nya lanjut itu ada di topik keberapa itu budaya positif. Nanti bisa dengan kalau misalkan mau melanjutkan mengerjakan budaya positif ada di sana di PMM. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan terus? Nah ya, nih contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan. Ternyata kita kalau ada aturan itu cenderung mengekang ya. Mungkin kalimatnya saja yang kurang pas, bisa jadi seolah-olah kita tertekan Bapak Ibu. Nah, ini adalah prosedur ketika kita membentuk keyakinan kelas di sekolah. Tim mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang telah disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan, kemudian ditulis di kertas besar, kemudian baru ditulis di kertas besar, kemudian itu merupakan hasil dari diskusi bersama seluruh anggota kelas. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ya. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang penting garis bawahnya di sini. Nah, coba Bapak Ibu periksa nih dari set yang ini, antara yang sisi ini dengan ini, yang merupakan keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Yang sebelah sini, sebelah timur atau sebelah barat, yang termasuk keyakinan kelas. Mengapa? Saya bisa menjawab. Ini barat, ini barat, ini timur. Yang mana Bapak Ibu? Yang kiri. Yang Kiri. yang menjawab barat angkat tangan. Mungkin kalimatnya tadi kata kuncinya kan ya, merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya, hanya sebatas kalimat saja ternyata berpengaruh karena seolah-olah menekan. Coba kita telaah satu aja. Nah, kira-kira yang mana ini? Ini ya, yang barat coba. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Iya, keyakinan. Nah, sedangkan ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, jadi kalimatnya saja sudah seolah-olah tegas gitu ya. Kalau bahasanya anak zaman now itu tegas gitu. Menjaga kebersihan sekolah. Ya, itu zaman awal dia menjadi siswa. Nah, kalau sekarang dirubah, ya kalimatnya dirubah. Jadi itu paradigma yang harus kita lakukan. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut nih. Nah ini yang harus kita pahami sebelum kita melaksanakan tadi apa itu nanti ada namanya restitusi. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, termasuk anak-anak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Terkait dengan fisiologis. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi mereka anak-anak yang mendapatkan pembulian dari teman-temannya itu kan punya hak ya, punya kebutuhan dasar. Mereka juga ingin punya kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya. Ini cenderung ke kebutuhan psikologis. Yang ketiga adalah penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mereka perlu dihargai atas kemampuannya juga. Dan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Tidak bisa kita kontrol. Mereka punya hak untuk memilih sebenarnya. Okay? Jadi itu. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Okay? Jadi mereka merasa enjoy, merasa senang. Nah, di situ nanti nilai-nilai merdeka belajarnya di situ. Oke, nah ini soal. Boleh minta tolong di play yang kita. Jangan di oke dulu. Bapak Ibu minta tolong berdiri dulu ya, biar tidak senang. Ini ada sedikit apa itu ice breaking. Ice breaking. Ini adalah 5 posisi kontrol. Ini yang sering kita gunakan Bapak Ibu ketika menghadapi anak-anak yang punya kelainan. Yang pertama adalah posisi kontrol menghukum. Tadi tak eling mau, ini aku ini saya paling sering. Aku tahan, lapangan mesti apa ya? Iya. Karena kita menganggap dengan hukuman tadi seperti sama Ibu Fitri membuat anak jalan. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Itu biasanya ibu-ibu nyentuh hatinya karena dari itu benar itu sadar kan gitu. Ternyata itu membuat mereka bersalah. Jadi teringat-ingat, oh aku salah ternyata ya. Nah, itu juga baik juga. Nah, kemudian ada tipe teman. Nah, tipe teman ini biasanya guru nongkrongan ini. Saya dulu ketika masih muda sama, posisinya begini, mereka enjoy karena merasa dianggap teman oleh gurunya. Tapi sisi yang lain, ketika guru tersebut tidak ada, dia akan mencari sosok guru tersebut. Jadi hanya mengandalkan satu orang guru tersebut. Nah, kalau pemantau ini, ya, sifatnya hanya memantau. Seperti tadi dikatakan Bu Fitri. Oh ya, hukum, karena kamu telah sekarang berdasarkan kalau mandi. Ya wes sudah, biarkan. Jadi kita hanya memantau saja. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau
kalau bisa setelah ini nanti mari kita belajar menjadi posisi kontrol yang ke-5, yaitu manajer. Oh, posisi kontrol manajer itu. Nah, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Tak terus. Nah, ini ya Bapak Ibu. Contoh yang tadi, ini adalah identitas gagal. Guru tipe penghukum, biasanya yang dilakukan adalah memadik, nunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, nyindir-nyindir, tipe saya banget ini. Kemudian membuat merasa bersalah, ceramah di sini Indonesia, mengatakan seharusnya kamu ini begini, ibu kecewa karena kamu begini. Itu adalah tipe-tipe membuat bersalah. Nah, ini tipe-tipe, nah ini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar tapi ini. Kalau yang tipe teman tadi, kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau mantau ini menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita belajar di sini Bapak Ibu. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita belajar di sana. Intinya di sana. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini tadi balik dari kalimat pemantik di awal tadi ini ada hukuman, konsekuensi sama restitusinya. Sekarang konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Sementara itu hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya Bosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti ayo mindset kita rubah ke arah ini Bapak Ibu. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi kita belajar membuat atau memulai diri untuk implementasi restitusi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Nah, kalau hukuman ini membuat anak sakit. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini bedanya. Anak membenci kedisiplinan. Nah, yang konsekuensi, nah, benar begitu tadi. Hukuman yang mendidik pun, yang awalnya kita anggap baik, ternyata masih ada kelemahannya Bapak Ibu. Masih ada kelemahannya. Nah ini, tak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Next. Ini next saja. Nah, sebelum mengarah ke restitusi, ini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Ya, kita tidak memaksa, tapi menawarkan. Dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ini. Restitusi menuntun, ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kata kuncinya Merdeka Belajar itu ada Bapak Ibu, kita itu menuntun murid, bukan menuntut murid. Itu sudah kita tanamkan di otak kita. Jadi kita itu menuntun Bapak Ibu, namanya menuntun. Kita menyiapkan ibaratnya petani yang disampaikan di kita dulu, ya. Apa itu Pak? Contoh misal, misal si A
terlambat. Terlambat sekolah. Nek tiba-tiba memberi hukuman, ayo belayu kan gitu gitu. Oh kok sini kok iso telat? Nah, itu yang membuat masalah. Nah, nanti coba ketika ada anak yang terlambat, yang dengan langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Gandeng anak tersebut supaya identitasnya stabil. Ya, buat mereka tidak merasa bersalah sepenuhnya. Ya, berikan penguatan dulu. Tanyakan, kamu kenapa terlambat? Mereka kan pasti punya alasan kan? Oh, kita tadi waktu di rumah masih bantu orang tua nyapu, jadi telat. Bisa jadi itu benar, bisa jadi alasan anak-anak kan? Nah, coba diganti. Kali, ya bapak dulu juga pernah berbuat salah seperti ini. Maksudnya, ya tepat-tepatnya salah. Nanti jangan dijudge bahwa anak tersebut salah. Itu dulu. Kemudian kalau sudah divalidasi kebutuhannya, kalau mereka salah, telat tadi kan punya alasan gitu kan ya. Dikali alasannya. Ya, alasannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu berikan penguatan. Berikan penguatan, kemudian yang terakhir, nah, kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya. Kembalikan lagi sehingga motivasinya itu tumbuh dari anak sendiri, bukan karena paksaan kita atau hukuman kita. Ini yang sulit di situ, seninya di situ. Kalau Mas kadang harus kan gitu. Tapi justru prinsip dari merdeka belajar itu di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa HP bawa HP Ini saya punya sedikit kuis, Bapak Ibu, sedikit kuis. Saya kirim di grup resmi Nah, nanti menjelaskan tinggal pilih aja Tadi kan sudah saya jelaskan antara hukuman dan konsekuensi. Terakhir, apabila dalam proses penjamuan dan lain sebagainya, mungkin dalam pemaparan saya tadi ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bu Ika dulu ada makan, insya Allah nanti saya rencanakan. Karena kebetulan kemarin untungnya saya WA Mbak Nur Syami. Oh, katanya tadi ada dari sekolah kan gitu Akhirnya saya yang ngalah. Insya Allah nanti monggo kita pikirkan bersama di belakang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi budaya positif. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Siang hari minum es teh poci. Ditemani Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Muhammad memberikan banyak sekali pemahaman terhadap saya, khususnya saya sebagai guru pengajar di sekolah ini, terutama menyadarkan saya tentang kekeliruan yang selama ini berlangsung sangat lama sekali tentang bagaimana seharusnya guru memperlakukan murid. Sisi positif yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ro'of adalah yang pertama, menyadarkan saya bahwa cara mendidik selama ini masih banyak yang salah dan masih perlu banyak belajar lagi. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa, artinya guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Masih banyak contoh yang lain, misalnya melalui internet dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan profil pelajar Pancasila.
Terima kasih.